sekarang kami akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Hampir semua negara yang ada di dunia meyakini bahwa demokrasi adalah tolak ukur dari keabsahan politik. Setiap negara berkeyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan dari suatu pemerintahan sistem politik demokrasi. Pada saat ini, hampir semua pemerintahan yang ada di dunia mengaku bahwa sistem pemerintahan yang mereka jalankan adalah demokrasi. Hampir tidak ada negara di dunia ini yang ingin dikatakan sebagai negara yang demokratis. Banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli politik. Yang pertama, Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara yang bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. 2. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi itu ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Menurut Muhammad Hatta, dalam Padmo Wahyono, demokrasi desa memiliki 5 unsur, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ialah pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Terdapat pemilu secara berkesinambungan. Adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Isi pokok demokrasi Pancasila ialah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 11 SMK 3 Malang. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam belajar online. Sekarang kita memasuki materi baru, pertemuan pertama, materi pertama, bab 5. Kita membicarakan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Harapan Bapak anak-anakku selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, karena selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun anakku berada. Amin. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum kita belajar dimulai, malah kita bersama wajib berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi masa depan kita semua. Yang beragama Islam ikuti Bapak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, terima kasih. Dan Bapak lanjutkan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Siap? Tujuan pembelajaran kali ini ada 5, yaitu nomor 1 sama dengan nomor 5. Setelah pelajaran selesai, diharapkan siswa dapat pertama, menjelaskan pengertian demokrasi. 2. Menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila. 3. Menjelaskan pengertian golput. 4. Menyebutkan 2 asas pokok pemerintahan demokrasi. 5. Menjelaskan pentingnya demokrasi sejak dini. Anak-anakku, Bapak jelaskan satu persatu tujuan pembelajaran di atas. Siap? 1. Pengertian demokrasi.
Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, artinya rakyat dan pemerintahan. Kalau digabung, demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atas pemerintahan, atau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sejalan dengan itu pendapat Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat. Demokrasi Pancasila yang menyatakan dalam bahasa Inggris, the government from the people, by the people and for the people, yang artinya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dua pengertian demokrasi Pancasila, yaitu kekuasaan di tangan rakyat, tetapi tetap berdasarkan sila-sila Pancasila. Sehingga demokrasi Pancasila itu disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Contohnya, walaupun rakyat itu berkuasa, tetapi rakyat tidak boleh sewenang-wenang dalam bertindak dengan membuat kerusakan, pencemaran, demokrasi yang anarkis atau merusak, menghujat pemimpin, berani pada orang tua dan gurunya. Ingat, semuanya harus dilakukan dengan santun sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan sila-sila Pancasila. Ketiga, pengertian golput. Golput artinya tidak menggunakan hak pilihnya, padahal ia sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu, yaitu berusia 17 tahun atau sudah menikah. Makanya golput itu dilarang, karena golput itu melanggar Pancasila, yaitu sila keempat. Dan perilaku golput itu termasuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh golput misalnya tidak datang saat pemilu, datang tapi semua dicoblos, yang seharusnya hanya milih satu yang dicoblos. 4. Dua asas pokok pemerintahan demokrasi. 1. Pengakuan adanya hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia. 2. Pengakuan adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. 5. Pentingnya demokrasi sejak dini. Anak-anak harus diperkenalkan demokrasi sejak dini, dengan tujuan nantinya setelah cukup usia, yaitu usia 17 tahun atau sudah menikah, harapannya ia benar-benar menggunakan hak pilihnya dengan betul, bukan golput, bukan tidak memilih. Karena tidak memilih itu sekali lagi pertama melanggar sila Pancasila, yaitu sila keempat, dan yang kedua termasuk digolongkan orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian anakku penjelasan dari materi pertama bab 5. Jangan lupa sekali lagi rangkum penjelasan tadi, karena rangkuman sangat-sangat perlu digunakan untuk menjawab ulangan. Karena tanpa rangkuman anakku, saya pastikan tidak bisa mengerjakan soal-soal ulangan. Ingat, rangkuman dan soal-soal tadi bisa difoto langsung dikirim ke WA Bapak. Dan anakku, selanjutnya yang terakhir, Bapak beritahu tugas siswa untuk memantapkan dan memahami materi pertama bab 5, maka kerjakan tugas wajib siswa yang ada di tayangan PowerPoint Bapak, yaitu selesaikan 2 tugas, terdiri tugas 1A dan tugas 1B, dengan sisa waktu yang ada pada jam pelajaran ini. Jangan lupa setiap lembar, Bapak ulang, setiap lembar ditulis identitas lengkap di sudut kanan atas, nama, nomor absen, dan kelas, karena masih banyak yang tidak ditulis. Demikian anak-anakku, selamat mengerjakan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kemudahan dan kesehatan pada anak-anakku sekalian. Amin. SMK bisa, anak-anakku juga pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.